Gelar vaksinasi massal TNI AL Banyuwangi targetkan 1.000 orang. Viral video air berwarna merah darah di pesisir pantai Grajagan. Mengawali informasi yang pertama, pemirsa, ribuan orang antusias mengikuti program vaksinasi massal yang digelar Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat siang. Vaksinasi terus dilakukan secara masif untuk membantu target pemerintah dalam mencapai herd immunity. Mengingat hingga saat ini, di Banyuwangi masih 34% sasaran yang baru disuntik vaksin. Program vaksinasi massal terus dilakukan di beberapa titik di Banyuwangi, salah satunya dilakukan oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Wangi, Kecamatan Kalipuro pada Jumat siang. Dalam vaksinasi massal, TNI Angkatan Laut menargetkan 1.000 sasaran bisa disuntik vaksin dengan menggunakan vaksin Sinovac. Vaksinasi ini tidak hanya melayani vaksinasi dosis pertama, tetapi juga dosis kedua bagi mereka yang sebelumnya sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19 Sinovac dosis pertama. Tak hanya diikuti peserta dari nelayan maupun warga kawasan pelabuhan saja. Banyak warga dari luar kecamatan ikut datang ke tempat vaksinasi ini agar mereka bisa segera disuntik vaksin. Sejumlah calon penumpang kapal yang hendak menuju Pulau Bali juga tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan menuju Pulau Bali, calon penumpang kapal ini juga menyempatkan diri untuk ikut program vaksinasi. Vaksinasi bagi penumpang kapal penting dilakukan lantaran sertifikat vaksinasi bisa dijadikan sebagai persyaratan wajib bagi mereka agar bisa menggunakan jalur transportasi laut. Selain untuk menambah kekebalan tubuh, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini juga untuk membantu target pemerintah dalam mencapai herd immunity. Mengingat hingga saat ini di Banyuwangi masih 34% sasaran yang baru disuntik vaksin. Meski masih belum jauh dari target, namun tim Satgas COVID-19 optimis target 70% sasaran vaksinasi dari jumlah penduduk di Banyuwangi akan bisa tercapai hingga akhir tahun mendatang. Kita mengadakan kegiatan serbuan vaksinasi dari TNI Angkatan Laut, dibantu sinergis dengan pemerintah daerah Banyuwangi, dari Dinkes Banyuwangi. Kita bersyukur bisa melaksanakan ini dan dalam kondisi sehat, aman, dan lancar. Nah, untuk vaksin ini, informasi untuk hari ini menggunakan Sinovac, ya. Terus vaksin 1 dan kedua tetap dilayani. Karena sudah di woro-woro juga teman-teman media membantu semua, terima kasih. Ini juga dari Powira Potensi Maritim kita juga menggerakkan beberapa masyarakat yang di sini, Pak Wabub, sehingga bisa terlaksana insya Allah targetnya 1.000 orang. Tapi nanti sampai siang ini sudah berlangsung, hari ini mungkin sekitar sudah 300 orang. Mudah-mudahan semuanya bisa lancar, tidak ada yang kendala apa-apa. Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang besarnya khususnya kepada TNI AL dan jajarannya, juga kepada Pelindo dan kawan media, serta tidak lupa kepada kawan-kawan saya, anggota saya Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi yang telah hari ini juga kita terjunkan di berbagai titik, karena bagaimanapun juga target daripada pelaksanaan vaksin untuk menambah kekebalan tubuh ini memang harus segera kita selesaikan dan kita lakukan sesuai dengan target yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah kabupaten di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi saya terima kasih kepada semua unsur yang telah bekerja sama dengan baik di dalam rangka kita melaksanakan gerebek vaksinator atau vaksinasi di tempat yang berbahagia ini. Oleh karena itu, semua kegiatan ini bisa selesai dengan baik dan COVID ini bisa kita selesaikan dengan baik ketika kerjasama kita, persatuan-kesatuan dari semua elemen, dari tokoh masyarakat, tokoh agama,
beberapa unsur TNI AL, TNI AD, kepolisian, dan juga dinas kesehatan, juga teman-teman media, saya berharap bahwa kerjasama yang telah baik dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi ini untuk dijaga selamanya, karena dengan persatuan dan kesatuan. Ya biasa, seperti biasa gitu. Ada rasa-rasa. Mbak, kenapa keluar vaksin ini, Mbak? Ya ini kan saya KTP Banyuwangi gitu ya, terus dengar-dengar kalau di sini bisa untuk KTP non Banyuwangi, jadi saya kesini. Ya langsung ke sini tadi fotokopi KTP gitu, terus ya udah nunggu antrian di depan tadi di tensi. Ya penerapannya juga jaga jarak, terus juga tadi disemprot disinfektan. Pakai masker. Ya pakai masker. Berapa lama tadi, Pak? Antri ya nggak terlalu lama sih. Sementara itu, untuk mencegah antrian kerumunan peserta vaksinasi, pihak panitia membagi 2 tempat pengambilan sertifikat vaksin. Bagi peserta vaksin non-penumpang kapal, tetap diminta mengantri di kawasan terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Wangi. Sementara untuk peserta vaksin dari calon penumpang kapal, diminta untuk antri mendapat sertifikat vaksin di markas Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi yang tak jauh dari pelabuhan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pada beberapa hari terakhir, warganet dihebohkan dengan sebuah video viral yang menunjukkan munculnya air berwarna merah darah di sekitaran pantai Gerajakan, Banyuwangi, Jawa Timur. Video berdurasi 1 menit 30 detik diunggah dari akun Instagram pada Selasa 3 Agustus 2021 lalu. Dan sontak menggegerkan warganet di jagat maya. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, pada beberapa hari terakhir, warganet dihebohkan dengan sebuah video viral yang menunjukkan munculnya air berwarna merah darah di sekitaran pantai Gerajakan, Banyuwangi, Jawa Timur. Video berdurasi 1 menit 30 detik ini diunggah akun Instagram Andreli48 pada Selasa lalu. Dalam video itu, air berwarna merah darah muncul dari pasir di pesisir pantai. Sementara itu, Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Banyuwangi, Suryono Bintang Samudra, menanggapi terkait fenomena ini. Pihaknya mengaku sudah mendengar kabar yang beredar di media sosial tersebut. Menurutnya, air berwarna merah di pantai ini disebabkan oleh alga dan plankton yang mati. Suryono juga menjelaskan terkait fenomena ini biasa terjadi saat perubahan musim, lantaran adanya perbedaan suhu di dasar dan permukaan laut. Hal ini menyebabkan perubahan suhu dan menyebabkan plankton dan alga mati, sehingga air laut berwarna merah. Selain itu, pada kesempatan ini Suryono juga menambahkan bahwasanya dengan adanya fenomena tersebut dapat berdampak bagi ekosistem biota laut. Pasalnya, alga dan plankton ini memiliki racun dan zat amonia yang mengakibatkan ikan-ikan di area tersebut mati. Kejadian beberapa hari yang lalu, adanya video, laporan teman-teman media, nelayan di Teluk Gerajakan, kan ada fenomena alam, air lautnya itu berwarna merah. Saya belum sempat ke sana, tapi begitu melihat videonya, baru kita ngerti sebenarnya itu disebabkan karena booming alga sebenarnya. Dari jenis plankton Dinoflagellata gitu, yang punya pigmen warna merah. Biasanya gitu itu sih hampir terjadi setiap tahun sebenarnya. Mungkin skalanya aja yang kecil, juga mungkin ada skala yang besar seperti kemarin, sehingga bisa spot-spotnya itu agak besar. Nah, sebenarnya kejadian itu akibat perubahan iklim saja, cuaca. Jadi yang dari awalnya musim hujan, terus kemudian ada matahari terbit, sehingga ini memacu
beberapa jenis plankton kan tumbuh. Kebetulan yang tumbuh itu jenis plankton yang warna merah, itu planktonnya. Gitu. Ini red tide ini, blooming alga ini terjadi karena perubahan cuaca juga, sehingga terjadi upwelling. Ya, jadi unsur haranya naik, jadi plankton bisa tumbuh yang merah itu. Jadi upwelling ini karena ada perbedaan suhu permukaan air dengan suhu dasar, sehingga menyebabkan arus vertikal, bukan arus horizontal. Nah, arus vertikal, sehingga unsur hara naik, yaitu timbul plankton red tide itu. Sering kejadian di Teluk Raja Besi juga pernah dulu. Tapi yang sering itu memang di Gerajakan. Yang sering terjadi itu di Teluk Gerajakan memang, karena itu ada segoro anak kan di sana. Jadi ada pertemuan antara air tawar dengan air payo yang cukup kuat di sana. Biasanya di perairan-perairan itu banyak unsur haranya yang sering terjadi. Kalau hujan terus gak ada masalah, terus panas terus gak ada masalah, nanti akan hilang dengan sendirinya. Tapi butuh waktu memang cukup lama, karena di perairan itu sudah ada toksinnya, ada termasuk H2S-nya di situ, amoniaknya di situ. Berarti sewaktu-waktu bisa timbul kembali, Pak? Ya? Plankton yang jenis merah itu, bisa tumbuh lagi, karena ada perbedaan suhu. Terus dulunya awalnya gelap ya, mendung, hujan terus kemudian tiba-tiba ada panas, bisa jadi timbul. Tapi mungkin nggak sampai booming. Kalau booming itu kelihatan sekali. Biasanya enggak semuanya perairan itu enggak hanya spot-spot aja. Meski berbahaya bagi biota laut, alga dan plankton ini tidak berbahaya bagi manusia. Sehingga dengan ini apabila nantinya fenomena ini kembali terjadi, masyarakat pesisir diharap tenang dan tidak panik. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.